Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi kita mendengarkan Yesus membaca nas kitab suci, lalu setelah membaca itu, Yesus mengatakan, pada hari ini, tergenapilah nas ini. Mari sejenak kita mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kutipan apa sehingga nas itu tergenapi pada hari ini. Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya, demikian, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Inilah kitab yang dibaca oleh Yesus, lalu Yesus menyatakan, nas ini telah tergenapi pada hari ini. Dan kita tadi juga mendengarkan moto tabisan Romo tercinta kita, Romo Martinus Renda, CM, yang tanggal 22 bulan September telah diberkati oleh Tuhan menjadi seorang imam baru bersama Romo sahabatnya, Romo Abin CM, yang sekarang juga mendampingi Romo Martin. Beliau berdua ditabiskan menjadi imam di Keuskupan Malang, di Katedral Hadi Kudus Yesus Malang. Keduanya dari Nusa Tenggara Timur, satu dari Sumba, satu dari Flores. Selamat untuk seluruh umat yang ikut menyumbangkan putra terbaiknya menjadi seorang imam Tuhan, imam gereja yang akan siap untuk mengikuti ajaran Yesus. Moto Romo Martin adalah yang tertulis di depan itu ya. Di situ disebutkan demikian, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Inilah tanggapan Romo Martin ketika Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, tergenapilah sekarang ketika kamu mendengarkan nas ini. Dan Romo Martin yang telah diberkati oleh Tuhan ini menjawab, saya siap untuk mengikuti Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Inilah jawaban yang paling besar, yang paling istimewa dari seorang pemuda yang berasal dari gunung apa ini? Ya, tak tulis tadi itu ya. Nah, Gunung Yawila ya. Yang indah ini. Kita di tengah-tengah bukit, banyak pohon rindang yang hijau, dikelilingi oleh warga masyarakat yang mencintai Romo tercinta ini, Romo Martin. Kurnya seperti para malaikat, baju putih-putih, para frater, ya, nanti akan menjadi misionaris, imam gereja, imam Kristus, ya. Dan di sana masih banyak anak-anak muda. Tentu juga Romo Martin menjadi berkat bagi kita, inspirasi bagi kita, contoh dan teladan bagi kita, dan menjadi berkat bagi seluruh keluarga, paroki, stasi, sehingga kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada putra dari Gunung Yawila ini mengikuti panggilan Yesus dengan mempersembahkan hidupnya, bukan lagi kurban persembahan dan bakaran, ya, tetapi dirinya sendiri menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, dan akhirnya akan mengikuti jalan Tuhan di dalam panggilan dan perutusannya nanti. Bapak Ibu, saya di sini sebenarnya atas permintaan Romo Martin, karena saya sebelum kesini Romo Martin pesan, Romo nanti yang memberi renungan. Loh, kenapa tidak Romo lain? Karena Romo yang paling tua,
di antara Romo ini saya, yang Romo dari Surabaya ya, saya paling tua gitu katanya. Walaupun satu kelas dengan Romo Justinus, dosennya Romo Martin, yang kepalanya paling cantik gitu ya, karena sudah terlalu banyak mikir, paling bersih gitu ya, yang paling ujung sini, sehingga kalau kelihatan kalau beliaunya itu dosen gitu ya. Beliau ini seangkatan saya, dosennya Romo Martin. Kenapa tidak beliau saya gitu? Enggak, Romo saja. Saya Romo paroki di tempat Romo Martin praktek sebagai diakon, dan dulu juga ketika Romo Martin pastoral paroki juga saya satu pastoran dengan Romo Martin di pastoran Kediri, lalu juga diakon sebelum diakon pastoral kategorial di yayasan juga satu komunitas dengan saya pada akhir masa tugasnya, sehingga sering ketemu satu rumah, tahu sifat-sifatnya Romo Martin. Kalau makan pelan-pelan, dikunyah 33 kali sesuai dengan anjuran dokter. Kalau belum 33 kali tidak ditelan, gitu ya. Yang lainnya sudah selesai menunggu. Katanya ini pola makan yang sehat, dikunyah 33 kali baru ditelan. Ya, begitu ya ibu ya. Oh iya, ternyata ibu-ibunya, saudaranya juga memberi kesaksian yang sama ya. Makanya badannya tetap ideal, langsing, tapi hati-hati ya kalau jadi Romo langsing, banyak gadis tertarik ya, apalagi hidungnya mancung, nah, hitam manis lagi ya, weh ya. Belum lagi Romo ini juga gaul, supel, cara bergaul juga sangat sopan dan menghormati siapapun yang bertemu dengan Romo Martin ini. Sehingga di dalam meniti panggilannya tadi disebutkan, tentu banyak liku-liku kehidupan yang harus dilalui. Kalau tidak mempunyai kuat imannya, tentu tidak mudah melewati liku-liku kehidupan panggilan ini. Dan liku-liku itu mendewasakan dia, karena Romo Martin mempunyai pegangan hidup. Tuhan, ini aku persembahkan hidupku untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Dan inilah yang menjadi pegangan sekaligus pedoman tuntunan hidupnya Romo Martin, mengikuti Tuhan Yesus yang berpuncak pada berkat tabisan imamat. Luar biasa. Dan semoga Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan berikutnya yang mulai diutus di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah umat gereja, umat Tuhan, Romo Martin tetap berpegang, bersumber, beriman kepada apa yang menjadi moto panggilannya, sehingga tambah lagi tumbuh berbuah di mana Romo Martin diutus. Romo Martin ini akan diutus di ibu kota Jakarta, menjadi Romo di paroki Salib Suci Cilincing, Jakarta Utara. Tentu bukan tempat yang mudah, sangat sulit. Bayangkan, seorang pemuda dari Gunung Jawila sekarang mau mengganti Pak Jokowi di Jakarta. Oh enggak, ya maksudnya mau berkarya di sana itu ya. Diutus oleh gereja berkarya di sana. Kan gayanya seperti Pak Jokowi ya, kurus gitu ya. Sama, ya senyum ke sana kemari gitu ya. Iya. Saya kemarin ketika dijemput dari bandara ke sini itu oleh ketua panitia, namanya Pak Melki. Mana Pak Melki? Di sini itu ya, yang pakai baju hijau tadi. Ya, Pak Melki. Pak Melki itu cerita, ya, bahwa di sini ini, ya, untuk menyambut ini kok tahu turun hujan gitu. Turun dari pesawat hujan. Dan kami mulai dari Surabaya, setiap mau naik pesawat hujan, sampai di Bali hujan, sampai di sini hujan, sudah terang, sampai pastoran hujan di pastorannya Romo Mios itu, Pastor Mios itu, hujan lagi. Ya.
Sampai di susteran nginep, mati lampunya lagi. Sehingga kami remang-remang makan bakso bersama suster. Iya, cerita. Itu tandanya apa? Mungkin Tuhan ingin memberkati melalui hujan berkat, supaya kita merasa kesejukan rahmat Tuhan pada hari ini kita rasakan. Sehingga menjadi alam pun ikut bersuka cita, menjadi bersih hijau, rumput bagaikan karpet yang nyaman untuk kita pakai untuk berdoa, untuk merayakan Ekaristi hari ini. Jadi tidak hanya warga masyarakat yang gembira bersuka cita menyambut Romo baru atau baru Romo dari sini itu ya, tetapi alam pun ikut bersuka cita, ikut bergembira bersama kita semua, sehingga kita semua menjadi saudara dalam Tuhan. Coba bayangkan kalau tidak ada Romo yang setia mengikuti Kristus, tentu saya tidak akan sampai di sini bersama Romo-Romo yang lain, bersama umat yang dari Jawa Timur, Kediri, tidak akan sampai sini. Tentu kita tidak akan bertemu dengan seluruh umat yang ada di sini, para frater, suster, bruder, ya, dan para Romo yang ada di sini semuanya. Tentu kita tidak akan bertemu ketika kita tidak pernah merasakan rahmat Tuhan itu, rahmat Kristus. Karena berkat Tuhan Yesus Kristus itulah kita menjadi bertemu, bersaudara, senyum, sapa, ya, menyanyi, riang, ada yang menari. Tadi saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh bapak-bapak di pintu gerbang itu ya. Tidak tahu sama sekali bahasa malaikat mana ini gitu ya. Tetapi dari penjelasan beberapa ya ketua panitia Pak Melki, ini kalau ada pemuda yang sudah merantau berhasil Romo, mereka harus kembali ke tanah airnya, ke keluarganya, ya, supaya mereka berterima kasih di sini, datang kembali menunjukkan kami bisa, kami telah berhasil mengikuti perjalanan panggilan studi, dan kami ingin ke depan juga direstui oleh seluruh masyarakat keluarga yang ada di sini, supaya menjadi semangat lagi bahwa kami utusan dari masyarakat lereng Gunung Yawilai. Luar biasa. Doa Bapak Ibu, keluarga, umat, seluruh yang hadir di sini sangat membantu Romo baru ini menjalani perutusannya, supaya motonya itu semakin hidup, dan dimanapun Romo Martin ini tetap menjadi imam Tuhan, imam gereja selamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Setelah kita disegarkan dengan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, kita percaya bahwa Allah memanggil banyak orang untuk melayaninya secara khusus, dan mereka yang dipanggilnya dimampukannya untuk menanggapi panggilan itu. Dia yang memanggil itu adalah Allah yang Maha Murah, yang senantiasa mendengarkan doa-doa kita.
Maka marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa yang penuh kasih, semoga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, para pemimpin gereja kami tak jemu-jemu mewartakan kabar keselamatan-Mu, agar semua orang dapat mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya, kendati menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur dan orang yang berbuat baik kepada gereja dan kongregasi misi, ya Bapa yang Maha Adil, berilah kepada para donatur dan orang yang berbuat baik kepada gereja dan kongregasi misi rahmat, kesehatan, serta kesuksesan dalam usaha dan pekerjaan mereka, dan semoga mereka yang telah meninggal dunia memperoleh keselamatan kekal dari Allah yang Maha Rahim. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi misi, ya Allah pemurah, semangatilah dan tuntunlah segala karya dan pewartaan para misionaris CM dalam mengembangkan karya misimu melalui pelayanan kepada kaum miskin dan papa, seturut teladan Santo Vincentius A. Paulo. Semoga rahmat penebusanmu dalam mewartakan kabar gembira semakin nyata, hadir dan dialami oleh umat manusia melalui mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sudah meninggal, ya Bapa yang Maha Murah, terimalah semua mereka yang telah berpulang ke hadirat-Mu dari keluarga besar W.E. Leo Kalindaka dan Om Bakei, khususnya Bapa Bulu Rendah. Semoga berkat penebusan Kristus, mereka boleh mengalami kebahagiaan surgawi dan menjadi pendoa bagi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Romo Martinus Renda CM, ya Bapa, berkati dan dampingilah Romo Martinus Renda CM dalam menjalani tugas dan karya perutusan yang Kau percayakan kepada dia. Jauhkanlah dari dia segala mara bahaya yang mengganggu hidup dan panggilannya. Semoga ia pun mampu menghadirkan kemurahan-Mu bagi umat yang ia layani dalam karya misi dan pelayanannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini dan juga semua panitia yang terlibat dari jauh dalam mendukung perayaan syukur ini, ya Bapa, semoga kami senantiasa dirahmati oleh kasih dan kemurahan-Mu dalam memperjuangkan hidup kami, serta kobarkanlah dalam diri kami semangat cinta kepada sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita panjatkan doa permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa kekuatan kami, padamulah kami berlindung. Dengarkanlah doa-doa kami umat-Mu, sehingga kami semakin setia dan patuh pada kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.